masa depannya lebih bagus, dan tentunya kalau 5 tahun kita nggak servis, kita pasti bisa menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, tak lupa saya doakan kepada Anda semuanya selalu diberi kesehatan, murah rezekinya, dan dimudahkan segala urusan usahanya. Kesempatan kali ini video saya review pembuatan kolam lumpur yang mana nantinya akan kita buat, yaitu dengan media cor. Jadi bagaimana teman-teman untuk proses pembuatannya kolam cor? Ikuti saya terus, yuk. Teman-teman, jadi prosesnya seperti ini. Itu ada kawan-kawan kita, pemain boy juga, senior. Jadi tinggi kolam untuk model seperti ini kurang lebih tingginya itu 150 cm. Tingginya itu 150 cm, kalau untuk lebarnya kurang lebih 120 cm. Jadi tingginya 150, lebarnya galengan itu 120 cm. Jadi untuk ketebalannya ini 120 cm teman-teman. Kalau untuk tingginya 150 cm. Dan nanti ketika mau dicor dari 150 cm itu nanti akan digali sedikit kurang lebih 30 cm untuk tempat cornya sendiri. Jadi nanti tempat cornya juga akan digali sedikit, jadi lebih dalam, totalnya kurang lebih 180 cm untuk pembuatan cornya dari permukaan tanah kolam di ini. Lanjut dulu ini. Jadi teman-teman apabila ingin membuat kolam di wilayah Blitar, itu bisa hubungi teman saya ini, memborong juga. Ini pekerjaannya ini sangat cepat dan rapi. Ini. Kurang lebih kolam seluas, ini tanggal piro ya Pak Jud? Ini dulu kurang 3 meter ya. Ya. Jadi teman-teman, untuk luas kolam yang ini panjangnya kurang lebih 80 meter. Untuk lebarnya kurang lebih 40 meteran ini. Jadi prosesnya seperti ini agar tanah yang dipalak di apa Pak Yud jenis hijau diluluh, dijenang seperti membuat batu bata seperti itu. Tujuannya biar nggak mudah runtuh, biar kuat. Begini ngombe jamur Pak Yud, jamur luas. Lur kita nantiin Pak Kosim. Nggih. Nggih. Baik teman-teman, kali ini kita mau ngobrol langsung sama Pak Kosim, yang mana beliau adalah kepala tukang ya, kepala tukang pembuatan kolam. Selamat siang Pak Kosim. Selamat siang. Pak Kosim, kita mau tanya sebentar agar teman-teman kita juga apabila ingin buat kolam bisa kasih rincian. Untuk modal, untuk modal pekerja seperti ini kurang lebih habis berapa Pak Kosim? Ya, tidak mahal nih. Antara sekitar untuk satu kolam ini paling sekitar 20 hari selesai. Kalau 4 orang anak 300 kali 30 12 juta. 12 juta. Jadi teman-teman, kalau proses 80 meter kali
40 meter itu dibutuhkan waktu 20 hari nggih Pak Khotib? 20 hari dan dikerjakan oleh 4 orang. 4 orang per harinya ya 300. per harinya 300.000. Jadi kurang lebih biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan kolam seperti ini 12 juta untuk tenaga pembuatnya kolam atau tenaga kerjanya. Jadi itu belum bahan yang lain ya Pak Khotib. Jadi teman-teman apabila ingin buat kolam, siapkan dulu biayanya. Prosesnya mahal. Kalau beli ikan koi memang kualitas bagus, harganya juga mahal. Jadi seperti ini prosesnya teman-teman. Lanjut untuk proses yang lain. Makasih nggih Pak Khotib. Sama-sama. Baik teman-teman, untuk kolam seluas ini kita membutuhkan 2 lubang paralon atau sirkulasi pembuangan, yang mana nanti dibutuhkan ketika kita panen itu enggak terlalu lama ngurasnya teman-teman. Jadi kita pakai paralon dengan ukuran 4 dim. Ini 2 ya. Jadi 2 yang mana nanti ketika waktu panen dengan kolam seluas ini mungkin hanya butuh sore dikuras, paginya itu udah selesai. Jadi nggak lama-lama kalau ngurasnya. Jadi ini kalau mau nguras tinggal lepas saja teman-teman seperti ini. Ini seperti ini sudah lepas. Teman-teman, saat ini lagi jam istirahat. Ini ada Pak Kosim, juga ada saudara kita itu pemain koi juga. Yang mana kondisi saat ini dia menerima proyek borongan kolam. Tapi untuk yang ini sistemnya harian ya Pak Jud? Ya. Harian. Kalau perharinya itu apabila teman-teman ingin buat kolam seperti ini, kalau kolamnya pembuatannya itu bisa bagus, kuat, dan tahan lama tentunya, kayak promosi obat cat ya Mas Jud ya. Kayak promosi obat cat, tahan, kuat, dan pembuatannya itu cepat dan tentunya rapi, bisa hubungi teman saya ini. Nah, aslinya dari Kuwut ya Mas Jud ya? Kuwut. Aslinya itu dari Kuwut Nglegok ya. Kemloko Kuwut, Kecamatan Nglegok. Kemloko Kuwut, Kecamatan Nglegok. Jadi kalau biasanya itu borongan, cuman kalau di tempat sini itu harian ya Mas Jud? Harian. Ya. Harian. Kalau perharinya itu saat ini 300.000 teman-teman. Jadi apabila teman-teman mau buat kolam, siapkan anggarannya itu per hari 300.000 dan ini dikerjakan oleh 4 orang. Dan perkiraan seluas kolam ini yaitu 40 kali 80 meter itu membutuhkan waktu kurang lebih 20 hari. 20 hari kan nggih Pak? Kurang lebih 20 hari, semoga nggak ada halangan apapun. Kadang halangannya kalau membuat kolam seperti ini hujan teman-teman. Kalau hujan biasanya ambrol nggih Mas Jud? Iya Mas. Biasanya ambrol dan itu biasanya memperlambat pekerjaan pembuatan kolam seperti ini. Dan ini proses pembuatan kolam lumpur yang mana nantinya itu akan dibuat sistem cor. Jadi nggak menggunakan plastik atau terpal. Yang mana tujuannya itu kemarin sudah sedikit saya ceritakan agar lebih tahan lama, pemakaiannya itu lebih tahan lama. Memang kalau modal pengeluaran di awal itu lebih banyak, tapi fungsinya itu lebih lama nggih Mas Jud? Ya, masa depannya lebih bagus. Masa depannya lebih bagus dan tentunya kalau 5 tahun kita nggak servis, kita pasti bisa menabung. Tapi kalau dalam setahun kita servis 2 kali, tentunya hasil panen dari koi itu sendiri untuk servis kolam ya Pak Jud. Ya, nah, jadi apabila teman-teman ingin buat kolam, saya sarankan langsung didesain menggunakan sistem cor. Dan pembuatan kolamnya ini bisa hubungi ini. Nomornya berapa Mas Jud? 085 085 645 645 225 488. Nama koinnya siapa Mas Jud? Budi Mulya Koi. Budi Mulya Koi, itu dari wilayah Kuwut, Kecamatan Nglegok. Jadi apabila teman-teman membutuhkan tukang yang sudah berpengalaman tentunya hubungi nomor itu tadi ya teman-teman.
teman-teman, ini kolam yang sudah jadi, isinya kurang lebih 800 ekor. Ini ikannya kolam sanke di ukuran 15 cm. Untuk sistem pengairan kita menggunakan sanyo teman-teman, jadi sumur bor. Dan ini saya menggunakan paralon 2 dim ya, menggunakan paralon 2 dim. Dan ini tempat sumurnya teman-teman, yaitu dari kedalaman 30 meter. Kita menggunakan sanyo celup ya, kita menggunakan sanyo celup. Untuk satu sumur itu mampu mengisi 2 kolam, yang mana luasnya kurang lebih 80 meter kali 40 meter. Seorang petani itu pagi berangkat ke sawah, siang juga masih di sawah, tapi hatinya itu senang meskipun panas, hatinya itu senang teman-teman. Kalau dulu suka-duka awal jadi petani koi itu, pertama panen ikannya diborong oleh pembeli, saya jong nggak dapat uang karena kata si pemborong ikannya sampai rumah jarak 3 hari ikannya mati semua teman-teman. Jadi alhasil diterima atau nggak diterima, itulah kenyataan saya sebagai petani koi dulunya seperti itu. Beruntung waktu itu masih ada sisa ikan, itu menyisihkan ikan kalau tidak salah 60 ekor, dan akhirnya tetap saya rawat hingga tumbuh cukup lumayan. Kurang lebih waktu itu saya jual di ukuran 35-40. Dari situlah saya belajar cara jual ikan koi. Jadi karena awalnya saya itu panen koi dan diborong oleh pembeli dan nggak dapat uang, akhirnya sisa ikan yang 60 ekor itu saya jadikan modal untuk belajar jual beli koi. Awalnya saya video, saya posting, waktu itu masih di bak, bukan seperti bak ukur, masih di bak berwarna coklat atau merah waktu itu. Dan ada orang yang bertanya itu komentar waktu itu, cek harga dan langsung deal. Karena saya menjualnya mungkin masih agak murah ya teman-teman, belum begitu paham dengan harga, uangnya itu langsung ditransfer. Saya merasa kok enak, deal, uangnya ditransfer. Jadi dari situlah saya belajar dagang koi. Jadi juga sebagai petani
juga sebagai reseller. Kalau stok saya habis, saya juga belanja di teman-teman yang lain, di teman-teman petani saya. Jadi teman-teman, apabila teman-teman semuanya ingin budidaya koi, jangan takut. Yang pasti usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jadi salam semangat, apapun itu kenyataannya, itulah pengalaman yang ada dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah, waktu demi waktu belajar dan terus belajar, lama-lama kita bisa belajar breeding dan kita bisa prediksi ikan mana yang bagus dan mana hasil yang lumayan, dan waktu kapan kita eksekusi atau kapan kita jual. Jadi alhamdulillah, terus belajar dan terus belajar, lama-lama pasti akan bisa. Jadi untuk teman-teman saya, jangan takut. Kalau mau jadi petani koi, lanjutkan, jangan ragu-ragu, pasti Anda akan berhasil. Teman-temanku semuanya, demikian video kali ini. Apabila ada manfaat dan inspirasi, mohon saya dibantu untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan subscribe Anda membuat saya lebih semangat dalam berkarya. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.